Misteri kematian Ipande Gede Putra Palguna di kawasan hutan lindung di Buleleng akhirnya terungkap. Diketahui mayat korban ditemukan tepatnya di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Buleleng. Pria 53 tahun itu ternyata merupakan korban penganiayaan hingga berujung pembunuhan. Kasus pembunuhan itu terungkap dalam pers rilis yang digelar Polres Buleleng pada Kamis, 13 Februari 2025. Kapolres Buleleng, AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi menjelaskan, kasus pembunuhan ini berawal dari penemuan mayat tanpa identitas. Diketahui mayat tersebut ditemukan di ruas Jalan Singaraja, Denpasar, tepatnya di kawasan hutan lindung Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada pada Senin, 3 Februari 2025, pukul 14 WITA. Penemuan mayat ini dilaporkan oleh warga Pancasari yang ketika itu ada di lokasi kejadian untuk berjualan makanan monyet. Dari informasi tersebut tim Satreskrim Polres Buleleng dan Polsek Sukasada langsung mendatangi TKP penemuan mayat dan melakukan olah TKP, ujarnya. Dalam penanganan kejadian penemuan mayat tersebut, Polres Buleleng menggunakan pendekatan metode Scientific Crime Investigation. Polisi melaksanakan pengamatan di TKP dan memeriksa mayat tanpa identitas itu. Karena korban ditemukan tanpa identitas dan tanda pengenal apapun, akhirnya unit Inafis menggunakan analisis sidik jari untuk mencari identitas mayat tersebut. Hasilnya didapatkan identitas mayat yaitu atas nama Ipande Gede Putra Palguna, alias Pande alias Dede, umur 53 tahun lahir di Gianyar 11 Februari 1971, pekerjaan karyawan swasta, suku Bali, alamat Jalan Hatakwa, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, ungkap Kapolres Buleleng. Selanjutnya tim Polres Buleleng melakukan analisis fisik atas kondisi mayat. Pada tubuh mayat tersebut, tim menemukan tanda-tanda yang diakini adanya peristiwa kematian secara tidak wajar. Ini dikarenakan pada mayat ditemukan kondisi luka ikatan pada pergelangan kaki dan tangan, serta bekas luka bakar pada beberapa titik yakni punggung dan kepala korban. Selain itu ditemukan pula lebam mata, luka robek pada bibir, dan luka gores pada pinggang. Sehingga kemudian tim Satreskrim Polres Buleleng meminta untuk dilakukan autopsi atas jenazah tersebut pada tim forensik RSUD Buleleng, untuk menentukan penyebab dan waktu kematian korban, jelasnya. Lebih lanjut, dari analisa fisik terhadap tubuh mayat Pande, tim Goak Poleng Satreskrim Polres Buleleng meyakini adanya perbuatan tindak pidana. Setidak-tidaknya penyiksaan, pembunuhan, ataupun penganiayaan. Satreskrim Polres Buleleng kemudian segera melakukan gelar perkara untuk menaikkan status kasus dari tingkat penyelidikan ke tahap penyidikan, ucapnya. Dalam proses penanganan kasus pembunuhan tersebut, lanjut Kapolres Buleleng, tim Goak Poleng melakukan serangkaian proses penyidikan guna mengumpulkan alat bukti dan membuat terang tindak pidana yang terjadi. Selain juga mengungkap tersangka pembunuhan dengan pendekatan metode Scientific Investigation. Adapun serangkaian metode yang digunakan tim Goak Poleng Polres Buleleng meliputi metode observasi atas TKP penemuan mayat, di mana polisi menganalisa kondisi sekitar TKP penemuan mayat dan rute perjalanan menuju TKP di hutan lindung, untuk membangun hipotesa-hipotesa atas kejadian yang sebenarnya. Polisi juga melakukan pengumpulan informasi dari warga Pancasari atau masyarakat sekitar, yang dapat memberikan petunjuk ataupun informasi-informasi yang bisa membantu proses penyelidikan dan penyidikan penemuan mayat itu. Kami juga melakukan analisa digital dengan melakukan profiling latar belakang korban dan dengan siapa saja berhubungan korban, serta melakukan pemeriksaan rekaman CCTV di sekitar TKP maupun rute menuju TKP penemuan mayat serta melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi yang berasal dari keluarga korban dan saksi yang terkait melalui hasil profiling dari korban, terang Kapolres Buleleng. Berdasarkan metode-metode tersebut, dari pemeriksaan di rute perjalanan menuju TKP penemuan mayat didapatkan rekaman CCTV yang menunjukkan adanya mobil berwarna kuning yang mencurigakan. Sebab pada pukul 2.13 WITA, mobil itu terekam beberapa kali mondar-mandir, melintas di Jalan Singaraja Denpasar, Desa Pancasari Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Dengan adanya kecurigaan atas objek kendaraan tersebut, selanjutnya tim Goak Poleng Polres Buleleng melakukan penelusuran CCTV di sepanjang Jalan Singaraja, Denpasar. Kemudian teridentifikasi melalui kamera etle yang berada di depan Puspem Badung, ditemukanlah identitas dan data mobil berwarna kuning tersebut dengan rincian Honda Brio warna kuning nopol DK1220 Ken, ujarnya.
Kata Kapolres Buleleng, mobil tersebut merupakan mobil sewaan dari salah satu rental mobil di daerah Pedungan, Denpasar Selatan. Kemudian tim Goak Poleng Polres Buleleng bergerak melakukan pendalaman terhadap pengelola rental mobil tersebut. Dan didapat fakta bahwa tanggal 2 Februari 2025 sekitar pukul 19 WITA, mobil Brio warna kuning tersebut telah disewa dan diyakini digunakan oleh 3 tersangka untuk melakukan pembuangan terhadap mayat Pande di Desa Pancasari, Kabupaten Buleleng. Adapun keyakinan bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang digunakan untuk membuang mayat korban, adalah berdasarkan data GPS yang menempel pada kendaraan tersebut, ucap Kapolres Buleleng. Dari hasil pendalaman, terungkap jika mayat Pande dibuang oleh 2 orang tersangka pembunuhan. Jadi yang membuang mayat di Pancasari itu ada 2. Namun sebelum dibuang 3 tersangka ini memasukkan mayat ke dalam mobil. Setelah itu 2 tersangka yang melakukan pembunuhan tersangka ini mengantarkan 1 tersangka ke rumahnya, ujar Kapolres. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.